Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cafe DAI? Oke, kita akan mulai live beberapa menit lagi ya. Kita tunggu teman-teman yang lain bergabung. Akan ada narasumber spesial yang hadir hari ini bersama kita di Sherlock Regional 3. Halo kakak, siapa itu? Kak Chandra ya? Ada Mas Agus. Hai Mas Agus. Apa kabar Mas Agus? Minta tolong dong Mas Agus ketik di kolom komentar suaranya jelas atau enggak ya. Mungkin suaraku ada gangguan mungkin di sini. Nanti jangan-jangan aku ngomong sendiri nggak ada yang dengar. Kak Rain Dias. Salam kenal Kak Chandra. Mudah-mudahan suaraku jelas ya. Oke, narasumber yang akan hadir di Sherlock Regional 3 kali ini adalah seorang radio announcer, namanya Kak Nur Atmaja. Nah ini untuk Sobat Cafe DAI, terutama yang ada di Regional 3, ini pasti udah nggak asing sama Kak Nur Atmaja. Kehadirannya pasti udah ditunggu-tunggu nih. Oke, Mas Agus jelas ya. Makasih, mudah-mudahan jelas terus sampai akhir Sherlock. Ya, apa kabar nih Sobat Cafe DAI semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih di masa pandemi yang belum juga selesai dan kita nggak tahu selesainya kapan. Kita semua dituntut untuk tetap sehat, tetap waspada, tapi juga tetap bahagia. Jangan panik, jangan cemas, tetap waspada aja lah pokoknya ya. Ya masa pandemi itu berat banget sih, pasti semua orang merasakan kan beratnya. Apalagi untuk orang-orang yang harus tetap bekerja di luar rumah. Nggak semua orang bisa WFH. Salah satu pekerja yang nggak bisa WFH mungkin adalah announcer atau juga insan pers. Nah, akan hadir bersama kita Kak Nur Atmaja, seorang radio announcer. Gimana sih cara Kak Nur ini tetap stabil emosinya di tengah masa pandemi? Kita tahulah bertubi-tubi berita duka, berita yang sakit, kiri kanan saudara, tetangga, mungkin teman dekat kita ada yang sakit. Nah itu kita sebagai orang yang berdiam di rumah aja mungkin ngerasa takut ya, ngerasa panik gitu. Apalagi seorang public figure, seorang radio announcer yang harus tetap stabil emosinya. Eksistensi media ini kan harus tetap ada di tengah-tengah kita gini, karena selalu diperlukan dengan media ini. Nah itu luar biasa sih ya. Personelnya luar biasa karena bisa tetap profesional di tengah masa pandemi. Coba kita cek dulu apakah Kak Nur sudah bergabung. Oke, aku invite dulu ya, mudah-mudahan. Oke, aku invite dulu. Kak Nur sepertinya nih belum ya. Ada Kak Ica, salam kenal Kak Ica. Ada Kak Sari Wulan, salam kenal ya Kak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat semua ya Sobat Cafe DAI. Kak Surya Aditama, halo, salam kenal. Apa kabar Kak Surya? Oke, Kak Nur Atmaja udah bergabung. Aku coba invite lagi ya. Oke, Kak Nur bisa langsung bergabung nih. Sudah terkirim. Oke. 3, 2, 1. Belum ya? Sebentar, ini sudah aku terima tapi kok nggak bisa ya? Sebentar, ada keterangan di sini Kak Nur Atmaja tidak bisa bergabung. Oke, aku coba lagi ya. Kak Nur, hai. Kenapa tidak bisa di-invite dan ada keterangan tidak bisa bergabung? Oh, mungkin Instagramnya ya. Kak Nur, bisa minta tolong mungkin di-upgrade ke Instagram yang bisa live bareng mungkin ya? Coba. Aku coba lagi sekali lagi ya. Kalau nggak bisa lagi, berarti benar ini tidak bisa live karena Instagramnya Kak Nur ya. Halo. Nah, alhamdulillah. Hai Kak Nur, apa kabar? Kabar baik. Halo, kabar baik. Gimana kabarnya? Baik Kak, akhirnya kita bisa ketemu ya. Udah lama banget Kak Nur nih buat jadi narsum Sherlock.
Mohon maaf ya, ke cancel mulu. Iya, biasa lah ya jaringan ya di sini juga tuh Kak gitu. Kak Nur, makasih banget sebelumnya udah menyediakan waktunya nih di tengah kesibukannya sebagai radio announcer. Mudah-mudahan aku nggak sampai Hmm, mengcancel jadwal siaran ya. enggak. Hari ini kebetulan selama pandemi ada diberlakukan kebijakan lah nggak tiap hari masuk. Jadi ada beberapa hari yang lebih banyak di rumah. Jadi jam siarnya dipanjangin, tapi Mm-mm. eh, jam berkunjungnya ke radio dikurangin. Jadi gitu. Oke, oke. Tapi nggak ada ini ya, kayak sistem siaran dari rumah gitu ada nggak di Kak Nur? Belum. Jadi kami belum menemukan formula yang pas untuk siaran dari rumah gitu. Oke, Kak Nur sehat nih ya. Aku Alhamdulillah tuh seneng kalau sehat. di masa kayak gini aku ngelihat orang yang aku kenal atau siapapun dalam keadaan sehat aja aku tuh udah seneng banget loh Kak Nur. Ya soalnya Ngelihat sekarang sehat tuh happy aja. benar. Sehat tuh sekarang mahal banget harganya. Bener. Heeh. Kan Kita juga sehat ya ibaratnya kita kan? bangun, iya alhamdulillah, bangun di pagi hari bisa napas dengan lega aja tuh udah alhamdulillah gitu ya. Apalagi Bener, untuk nggak seorang usah Kanur susah. yang Kanur ini kan seorang announcer yang memang harus menyajikan berita untuk masyarakat dan harus stabil dan emosinya apapun yang terjadi di sekeliling. Ya karena itu Betul. gimana sih Kanur kok bisa sampai saat ini bisa bertahan gitu. Bagaimana cara mengontrol mood, mengontrol emosi apalagi di tengah keadaan yang berkecamuk seperti ini. Ya, memang kalau yang namanya announcer tuh seperti dua kepribadian. Pribadi ketika kita on air dan juga pribadi kehidupan pribadi gitu ya. Meskipun kita lagi nangis-nangis Bombay pas lagi siaran gitu, misalnya diputusin atau ada yang keluarga yang meninggal dan lain sebagainya, seremuk apapun hati kita tuh nggak boleh kelihatan gitu. Pernah suatu ketika saya pas lagi siaran terus dikabarin ada kerabat kakak ipar saya yang nggak ada gitu. Ya mau nggak mau ketika open mic, oke, siaran lah dengan ceria. Tapi begitu close mic turun dari udara, aduh, Bombaynya nangis Bombay luar biasa. Nah ini memang kayak radio, penyiar radio itu tidak diperbolehkan, kayaknya tidak diperbolehkan sedih, meskipun mungkin boleh sedih tapi tidak boleh berlarut-larut dan nggak boleh drama. Jadi kalau misalkan mau mau merasa sedih ya sedih aja dengan nada yang biasa sedih, nggak ceria, tapi nggak boleh sampai nangis, nggak boleh sampai drama lah pada saat on air. Pasti sulit ya. Tuh. Itu kan soalnya cepet banget dari Kak Nur menerima kabar sampai open mic lagi, itu kan kisaran waktu sekian menit atau bahkan sekian detik itu bisa kayak dari mood rendah sampai langsung dinaikin lagi, itu kan cepet banget ya. Bener, bener, bener. Jadi kan kadang-kadang orang tuh kan kalau misalkan pas lagi sedih tuh, aduh aku pengen nangis, aku lagi pengen sedih gitu ya. Keluarlah air mata. Tiba-tiba nih, suatu ketika dulu ada rekan kerja saya yang meninggal dunia gitu pada saat itu tidak meninggal dunia, tetapi tidak sadarkan diri menuju koma gitu. Pada saat dikabarin, segala macam tuh bergetar gitu. Mau tangan, mau mengoperasikan mic, mau mengoperasikan apa perangkat siar, itu semuanya tuh bergetar dan kayak kayak ya shock gitu. Tapi bagaimanapun juga eh, mungkin agak sedikit jadi nggak apa ya concern ya, tapi at least bisa berjalan dengan lancar berlanjut. Tapi pada saat itu saya harus tarik nafas panjang beberapa kali dulu. Tarik nafas panjang dulu, stabilkan emosi dulu. Eh, yang jelas yang nggak boleh terselip, nggak boleh ketinggalan adalah siapkan materinya. Soalnya kalau dengan materi yang ada kita baca, itu kita bisa ya, mengalihkan konsentrasi ke naskah daripada ke kehidupan pribadi. Meskipun susah. Ya, inilah dua sisinya seorang radio announcer. Kehidupan pribadi dan kehidupan saat kita berada di tengah-tengah halayak gitu ya. Luar biasa nih Kak Benar-benar. Nur. Jam terbang juga nggak sih ya? Jam terbang juga nggak sih Kak? Kayak gitu. Saya bisa bilang bisa ya bisa enggak. Tinggal setiap orang, setiap pribadi aja sih itu kalau itu.
Eh, tapi untuk mungkin jam terbangnya ini berpengaruh ke tingkat kepanikan. Karena orang kalau misalkan nih nggak usah orang nggak usah apa namanya menghadapi pandemi aja, misalnya nih penyiar yang lagi on mic tiba-tiba komputernya hang. Iya. Itu kalau yang panik langsung blank. Aduh, Tapi kalau yang tapi kalau yang udah pengalaman, oke, ini harus apa yang harus dilakukan? Misalnya mulut tetap ngomong, mata ke CPU atau kemana, tangannya meraba-raba ke nyalain lagi ke CPU. Jadi ketika nanti waktunya lagu udah bisa. Itu tergantung jam terbang, kalau jam terbang ke teknikal situ. Tapi kalau untuk pengaturan emosi masing-masing dari orang, menurut saya sih. tergantung karakter orangnya mungkin ya. Ada yang memang dilahirkan dengan karakter yang panikan gitu. Ada yang dengan karakter tenang. Tapi semua itu bisa dilatih kan ya, Kak? Oh iya. Semua itu bisa dilatih kan ya? Iya benar. Itu bisa dilatih dan bukan gift. Jadi kalau misalkan kalau yang sudah bakat itu ya udah kita nggak bisa protes lagi. Tapi kalau yang skill terus kemampuan untuk yang bisa dipelajari itu harus bisa gitu. Kalau memang benar-benar mau profesional ya. Kayak di tengah pandemi ini gimana cara Kak Nur itu menjaga kewarasan? Maksudnya gini, kalau aku pribadi, aku tuh suka mute status-status orang-orang yang status itu tentang berita kematian terus gitu loh. Terus tentang sakit sekian ya memang sih sebenarnya nggak masalah, itu data ya. Tapi kalau buat aku pribadi itu benar-benar kayak mempengaruhi emosional aku banget. Nah, cara aku menjaga kewarasannya dengan mute orang-orang yang suka share status-status itu terus gitu loh. Kalau Kak Nur gimana, kayak gitu juga nggak? Kalau mungkin aku orang yang kayak gini, mau stalking, mau apa, saya selalu nggak pernah pakai fake account, pakai akun saya pribadi. Mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu dengan situasi pandemi, dengan berita-berita yang mencekam dan lain sebagainya. Kalau saya alhamdulillah, tidak perlu untuk mute status orang-orang. Saya masih bisa waras gitu untuk ini tuh memang perlu gitu. Jadi kan kadang-kadang orang itu kan bukan mendapatkan berita yang terkonfirmasi, tetapi hanya menginginkan berita-berita yang ingin dia dengar. Iya. Kalau berita bagus ya oke gitu, tapi kalau berita jelek ya aku nggak mau dengar gitu. Padahal kan ini kan sebenarnya kan memang untuk penyeimbang. Misalnya nih, orang-orang bilang bahwa itu, misalkan nih yang kemarin viral, ambulansnya tuh kosong gitu untuk nakut-nakutin warga. Apakah benar? Kan nggak mungkin juga. Kalau misalkan ambulans itu mau habis makamin orang, balik ke rumah sakit. Begitu juga misalkan ambulans itu ditelepon orang untuk menjemput seseorang, pasien, kan nggak itu isi, pasti kosong. Iya, otomatis kosong. Kayak gitu-gitu aja. Ya kan nggak mungkin dong ambulans isi gitu. Misalnya, muter-muter kota tuh buat nakut-nakutin warga. Ya kali nyari alamat langsung bisa ketemu. Pasti nyari dulu dong, muter-muter kota dulu dong. Nah, istilahnya kewarasan kayak gitu yang memang harus difikirkan orang. Misalnya, mungkin memang banyak orang yang mengambil keuntungan dari pandemi, entah itu dari apapun bentuknya. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata bahwa pemerintah dan banyak orang juga sudah luar biasa untuk mengatasi pandemi ini gitu loh. Iya. Mungkin ya memang infodemi, COVID, DPT, covidiots, nah ini memang banyak gitu. Kita harus pintar-pintar aja untuk menyeimbangkan. Ini berita yang benar. Ini ya memang salah. Misalnya, kebetulan kan saya di media ya, yang memang mengungkap, yang memang tugasnya tuh ya kalau ada berita bagus, beritain bagus. Tapi kalau ada berita jelek, selama itu tidak tidak membuat kegaduhan, alangkah lebih baiknya ya disiarin jelek nggak apa-apa, asal tidak menimbulkan kegaduhan, tidak provokatif. Itu kan fungsi media sebagai penyeimbang, memberikan berita yang benar gitu.
Ya untungnya saya di situ. Ketika ini ada tabung oksigen hilang kemana nih, bla 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 gitu. Kita itu malah justru jadi apa ya, kayak modal gitu. Emang benar oksigen itu ada yang bermain di situ, benar nggak? Itu malah justru jadi benar nggak sih yang dituduhkan orang-orang ini, jadi kayak modal gitu loh. Iya. Oke. Terus Kasusnya. Kak Nur, sampai selama ini nih, selama di masa pandemi Kak Nur siaran, masih ada rasa takut ke kantor atau enggak? Atau mungkin udah sampai taraf yang ya sudahlah pasrah gitu? Nggak, jadi gini, kebetulan memang di kantor beberapa ada yang terkonfirmasi positif gitu. Saya beruntung karena berada di kantor yang sangat-sangat aware dengan kesehatan. Misalnya nih, APD disiapin, terus vitamin, multivitamin, klinik di kantor juga ada gitu. Jadi memang benar-benar sangat-sangat support gitu. Dan ketika siaran tuh wajib pakai masker double, nggak akan ada pengecualian. Kecuali mau wudhu, mau makan, mau minum, baru boleh buka masker. Tapi selama tidak melakukan 3 kegiatan itu wajib dilakukan, karena menurut saya pribadi masker ini sangat-sangat apa ya, istilahnya signifikan. Dulu tuh saya adalah orang yang uh, rentan terhadap batuk dan pilek. Misalkan misalkan ke bayi aja, gendong atau nyium bayi yang lagi pilek, lagi batuk, besoknya saya pasti ikutan batuk pilek. Serentan itu gitu. Tapi selama pandemi ini, selama saya pakai masker, saya belum pernah istilahnya batuk pilek tuh belum pernah. Selama pandemi, padahal dulu setiap 3 bulan, 4 bulan pasti batuk pilek. Ini kayaknya nanti meskipun mungkin kebijakan masker sudah boleh dilepas, saya masih pakai deh. Kayaknya saya mau jadi ini. Iya, ada positifnya juga ya. Benar. Dan untuk apa ya, istilahnya kalau ke kantor sampai ketakutan gitu enggak. Cuma dulu pernah ketika di circle yang cukup dekat dengan saya dan kami kantor diwajibkan untuk kena tracing gitu ya. Itu tuh sempat shock gitu. Suhu tubuh yang awalnya 36,4 seketika tuh saya cek di termometer langsung 36,8, langsung naik. Jadi dalam beberapa menit itu langsung. Jadi kayak shock, jadi nggak apa ya, di luar kendali gitu. Jadi kayak aduh, ini kemarin panik juga attack ya. Iya, panic attack. Tapi itu cuma mungkin 15 menit sampai setengah jam aja. Habis itu udah normal lagi. Terus interaksi antar sesama teman di kantor gimana? Apa memang selalu jaga jarak, sangat jadi ngobrol jauh-jauhan? Iya. Enggak. Jadi di kantor sekarang ini hanya berlaku sistem piket. Jadi sehari itu cuma ada 2 orang yang bertugas, 1 penyiar dan 1 redaksi. Dan itu ruangannya kita. Kalau mau ngobrol jauh-jauhan, tapi nggak diperbolehkan ngobrol. Tidak diperbolehkan ngobrol. Kalau mau ngobrol koordinasi silakan di WhatsApp. Jadi sampai seketat itu. Seketat itu ya. Dan alhamdulillah jarang ketemu orang juga ya. Karena ketat itulah, maka alhamdulillahnya dari sisi penyiar sendiri ini masih full. Belum ada, jangan sampai ada yang terkonfirmasi. Jangan sampai, mudah-mudahan sehat semua. Jadi karena kami ketat dan kami misalnya nih, setiap habis pergantian siaran di ruang siar tuh ada desinfektan. Wajib hukumnya untuk nyemprot sebelum dan sesudah siaran. Terus itu kan ada sponge untuk mikrofon, itu wajib setiap penyiar punya, ganti. Oh, jadi diganti setiap mau siaran? Ya, itu dan setiap penyiar punya gitu. Jadi dan kami pakai masker double pada saat siaran. Jadi insya Allah sangat minimal. Kalau misalkan kalau misalkan sampai terkonfirmasi itu pasti dari luar. Karena di lantai 3 di tempat saya siaran pun juga sudah stabil lah. Meskipun sekarang masih tiket sampai PPKM berakhir masih terus tiket.
Oke, yang penting sehat dan prokesnya tetap ketat gitu ya. Salah satu keuntungan Benar. prokes ketat itu ya itu ternyata terbukti ya. Kak Nur pernah Terbukti. dengar Dan nggak sih kayak gini? Banyak meme di sosial media kayak gini tulisannya. Jika sampai sekarang kamu belum pernah terkena COVID, hei bagaimana sih rasanya jadi hamba yang disayang Tuhan? Pernah dengar gitu gak sih? Pernah nggak baca kayak gitu? Aku tuh jadi yang memang bersyukur banget ya, tapi satu sisi kayak kayak aku tuh kalau lagi down, aku mikir kayak gini, kok kayak nunggu giliran aja ya? iya, memang kayak arisan bisa dibilang kayak gitu. Oke, misalkan nih, meme yang ada di sosmed itu memang benar-benar kita kegeeran. Emang bener aku nggak pernah COVID. Siapa tahu aku udah pernah OTG, aku nggak ngerasa aja kan bisa juga. Nah, benar, benar, Ya kan? benar. Jadi, Siapa tahu di awal dulu ya. iya benar. Jangan kegeeran nggak pernah COVID gitu. Siapa tahu udah pernah, cuma kita kebal, kita bukan kebal ya. Kita bisa menanggulangi itu gitu. Kan apa namanya? Gejalanya kan juga ada yang diare, ada yang pegel-pegel, ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang pusing. Siapa tahu Iya, dengan mungkin yang dulu-dulu mungkin pernah pegel, kayaknya kecapean deh. Siapa tahu itu COVID, cuma kita nggak nyadar aja. iya benar. Iya benar kan Nur. Terus pasti terkait sama pekerjaan sebagai seorang announcer di media ya. Aku beberapa kali dengar kayak gini, sebagai orang yang juga dekat dengan awak media gitu, aku beberapa kali dengar teman-teman bilang kayak gini, orang media itu di masa pandemi gini masih masih enak, istilah masih bersyukur karena mereka nggak akan di apa ya, nggak akan tergeser gitu dari pekerjaannya, mereka akan tetap dipertahankan, katanya gitu katanya. Kalau Apakah bilang, benar sih sesecure itu? Benar sesecure itu nggak sih awak media? nggak, tergantung perusahaan. Kalau perusahaan media yang kolaps juga pemutusan hubungan kerja. Ya kan Jadi tergantung nggak semua semua bisa kan. bertahan ya? Hmm. Nggak semua bisa bertahan. Karena nggak semua media dibaca. Sekarang banyak orang yang lebih suka baca share-sharean yang notabene itu mungkin hoax, entah itu infodemi, Betul. entah segala sesuatu yang lebih lebih ke berita yang diinginkan aja. Padahal kan Betul. tanggung jawab media tuh bukan cuma menyediakan yang berita-berita bagus. Berita-berita yang nggak bagus pun juga harus diberitakan, seneng nggak seneng kan. Gitu. Iya. Jadi Jadi masih ada deketan juga eh, gitu. iya, iya. Kerja baik aja deh kalau misalkan misalnya nih eh kalau ada yang bilang bahwa orang media tuh secure sekarang, istilahnya karena banyak orang yang apa namanya membutuhkan berita dan lain sebagainya. Ada juga kok yang orang-orang ataupun mungkin eh, portal-portal berita ataupun perusahaan-perusahaan media yang mungkin tidak begitu dibaca, kemudian apalagi misalnya kan koran misalnya. Ini kan drastis sekali, luar biasa, penurunannya Iya. luar biasa, turun drastis sekali. Bukan tidak mungkin akan ada pengurangan-pengurangan gitu. Dan dan anak media kan bukan cuma wartawan aja. Iya, betul. Ada TV ada lokal, iya, yang divisi-divisi lain kan juga bisa produser. juga kan. Benar, benar, benar. Jadi Jadi ya stay ya profesional kerja aja gitu baik-baik ya. aja deh. Iya, kerja baik-baik aja deh. Istilahnya kerja baik aja belum tentu safe ya. Iya. Jadi situasi yang ya serba kita nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Jadi kita hidup ya buat melakukan yang terbaik aja gitu nggak sih Kak? Ya, do the best aja sebisa kita. Misalkan kita bisa ngebantuin apa, bantuin apa. Dan istilahnya kalau sekarang ini mungkin butuhnya orang banyak ya. Banyak pemotongan-pemotongan sana sini untuk di perusahaan juga. Mungkin dari sisi karyawan, aduh aku dipotong ini, dipotong itu dan lain sebagainya. Mungkin yang dilakukan perusahaan potong sana potong sini ini adalah untuk mempertahankan supaya kita masih tetap ada. Nggak perlu harus PHK. Iya, Benar nggak? Jadi benar. misalkan kita punya perusahaan nih, kita mau ya daripada kamu aku PHK, mendingan kita semua potong gaji dikit-dikit biar bisa untuk hidup semua gitu, hidup bareng-bareng Iya, meskipun benar. lagi susah. Benar. Jadi yang penting Ya, bodinya istilahnya, bodinya itu kan sehat gitu loh perusahaannya istilahnya kan kalau perusahaannya itu masih bisa bertahan, yang ada di dalamnya kan bisa bertahan juga gitu walaupun ada pengurangan benar, ya, benar, ada pengurangan betul. masukan gitu. Benar, benar, Kadang benar. kita ngelihat
ngelihat situasi seperti ini tuh, ini kena PHK, yang itu kena COVID. Aduh, rasanya itu kan udah kacau banget ya. Benar. Kadang tuh Tapi sampai kan bingung gimana lagi biar tenang gitu kita. mungkin gini, saya punya juga kawan-kawan yang bekerja di sektor entertain, banyak banget yang kehilangan pekerjaan, banyak banget yang jobnya hilang dan tidak tahu sampai kapan, sementara mereka butuh makan gitu kan. Sedih juga sih ngerasain pengen bantu, tapi apa daya gitu. Kita pun juga dalam situasi kayak ini tuh dalam bertahan juga gitu. Itulah pentingnya jangan sampai kita mengandalkan cuma satu keran pendapatan. Kalau satu keran pendapatan hilang satu selesai, tapi kalau kita punya beberapa keran pendapatan, meskipun mungkin pendapatannya itu sedikit-sedikit, kita masih bisa hidup gitu. Tapi kalau pendapatannya atau kerannya cuma satu, habis satu ya udah habis gitu. Kita harus bangun keran lagi, butuh waktu. Ya, jadi penting buat jaga-jaga gitu ya. Yang punya pekerjaan lebih dari satu kan banyak nih, ada punya sampingan gitu. Sebelum situasi ini terjadi, mungkin saat situasi ini terjadi dia ngerasa yang paling bersyukur gitu. Untung masih ada ini, untung masih ada. Benar, udah siap soalnya. Yang nggak siap Jadi tuh kita kalau tuh misalkan kita cuma punya satu keran, tiba-tiba kerannya dimatiin sama orang, sementara hidup kita butuh air juga, butuh nafkah juga, ya iya pasti betul. stres, kemudian marah-marah, terus ada yang mungkin jadi orang yang high temper, banyak lah ya hal-hal yang bisa diakibatkan karena pandemi ini. Tapi kan kita udah 1 tahun, seharusnya kita udah belajar setahun ini. Mungkin kalau di awal-awal dulu, ya kan, kalau di awal-awal dulu stoknya masih oke lah, kita jual macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan kita sudah tahu kondisinya kalau pandemi itu kayak gini. Tinggal bagaimana caranya kita biar PPKM atau pandemi ini segera berlalu deh. Karena kalau ngurusin pandemi kayak gini tuh nggak bisa pemerintah aja, pemerintah nggak didukung masyarakatnya juga sama aja. Padahal pemerintah udah habis-habisan. Iya, harus segala macam semua ya. Iya. Jadi nih, benar. kalau menurut Kanor sebagai nih boleh nggak ya aku nanya kayak gini, sebagai seorang media insan pers kan harus netral ya. Nih kalau menurut kacamata Kanor yang melihat kejadian secara global, itu udah imbang belum sih antara upaya pemerintah sama upaya masyarakat, atau masih ada yang lebih berat ke pemerintah, atau lebih banyak masyarakat yang berkorban sebagai seorang announcer yang dituntut untuk netral nih misalnya? Kalau saya nggak bisa melihat atas nama instansi, karena instansi pasti punya pertimbangan dari berbagai macam segi. Tapi saya melihat sebagai warga gitu. Sebenarnya kalau melihat misalnya upaya pemerintah kan sudah luar biasa. Meskipun kalau nggak boleh kerja, nggak boleh buka sampai malam dan lain sebagainya, gimana kamu mau makan gitu? Dulu mungkin akan susah gitu jawabnya. Tapi udah pernah belum baca pidatonya Presiden Uganda? Presiden Uganda tuh dia terkait dengan pandemi ini dia mempunyai pidato yang luar biasa. Jadi gini, andaikan kita berada di sebuah peperangan, ketika berperang, orang itu tidak akan memikirkan besok makan apa, aku besok kerjanya gimana, dan lain sebagainya. Ketika perang, yang kita butuhkan cuma besok saya hidup atau enggak. Ya. Kalau perlu, apa yang kita punya, ayo kita bantuin gitu. Kita bantuin supaya banyak orang yang tidak terdampak dari perang. Misalnya nih, perang. Kita di kondisi, katakanlah kita perang sama COVID nih. Kalau misalkan perang bombardir, kita masih bisa melihat, misalnya gini. Oke, aku mempertahankan perusahaan, aku mempertahankan usahaku. Emang iya besok masih bisa beroperasi? Emang besok masih aman, nggak kena bombardir dari musuh? Jadi kalau
Kalau sekarang ini masih orang memikirkan perut dan lain sebagainya, memang itu perlu. Cuma kan hidup nggak cuma perut aja kan. Iya, Hidup betul. nggak cuma perut aja gitu. Hidup tuh juga misalnya toleransi juga perlu gitu. Jadi misalnya sekarang ini oke, saya harus ngerem nih, kerjaan saya memang tidak sebanyak dulu misalnya. Tapi nggak apa-apa, ini demi bareng-bareng. Saya berusaha untuk ngerem supaya saya nggak banyak mobile kemana-mana. Coba dong, Anda juga dong, ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau misalkan banyak orang yang ngerem, tapi banyak orang juga yang ngeyel, ya sama aja gitu. Jadi kalau menurut saya, upaya dari pemerintah sebenarnya udah jor-joran. Banyak. Misalnya vaksinasi. Kalau disuruh bayar, kita mampu nggak bayar? Satu dosis, apa namanya, satu paket vaksin itu bisa sampai 800 ribuan. Itu gratis. Mungkin banyak yang nolak ya. Ya, Suruh bayar itu satu gratis. gratis aja banyak yang nolak ya Kak. Nah, itu upaya satu. Kemudian ketika awal-awal pandemi, bansos. Meskipun ada yang korupsi, at least banyak juga yang sudah menerima. Banyak sudah yang menerima gitu. Misalnya gini, saya punya komunitas UMKM. Pelaku UMKM itu di masa-masa awal pandemi, mereka banyak sekali yang mendapatkan, satu orang pelaku UMKM itu mendapatkan bantuan bahan produksi sebanyak 3 juta. Itu ribuan. Bohong kalau misalkan itu tidak berguna. Itu yang pertama, itu yang banpres yang berupa bahan produksi. Ada telur, ada terigu, ada minyak, ada beras, ada mentega, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, untuk UMKM lagi, bantuan uang tunai 2,4. Tidak diminta balik, hibah. Itu kan juga bantuan juga. Kali berapa, 1.000 berapa juta. Terus lagi ada UMKM lagi 1,2 di bantuan berikutnya. Belum lagi yang BST, 600 ribu berapa bulan, 300 ribu berapa bulan, dan lain sebagainya. Meskipun ada yang masih salah sasaran. Sebenarnya upaya pemerintah sudah pol-polan, sebisa mungkin tidak lockdown. Sebisa mungkin tidak lockdown. Tapi dengan longgarnya seperti itu, justru banyak masyarakat yang kayak ngeremehin nggak sih? Ngeremehin, terus apa namanya, masih maitu lah ya istilahnya. Mana pemerintah nggak dan sebagainya. Saya juga nggak setuju juga, meskipun memang iya, misalnya masih ada kurang di sana sini, itu wajar. Tapi juga masyarakat juga dong, sebutin dong apa namanya, kok saya nggak dapat bantuan selama misalnya nih pelaku UMKM nih, aku kok nggak bisa, kok nggak dapat bantuan? Kamu udah resmi belum? Kamu udah daftar belum di apa namanya, dinas koperasi di daerah masing-masing? Karena yang dapat bantuan itu yang sudah mendaftarkan di daerah masing-masing gitu, di dinas. Ada NPWP-nya. Nah, selama ini banyak sekali teman-teman atau pelaku-pelaku kuliner, UMKM, dan lain sebagainya itu nggak ada NPWP. Itu yang jadi kendala. Itu sebenarnya kalau saya lihat, pemerintah sudah pol-polan untuk sebisa mungkin lah ya, utang juga nambah, telepon sana sini buat minta bantuan, sudah istilahnya udah pol-polan untuk rem ini semua. Tapi ternyata kalau misalkan masyarakatnya masih ngeyel, masih tidak bareng-bareng untuk rem semua ini, ya sama aja, uang yang dikeluarin udah bocor aja, udah hilang aja tanpa efek yang pasti. Jadi bisa dibilang nih, masalah globalnya adalah ketidakkompakan gitu ya. Tidak kompakan antara di masyarakat gitu. Iya. Disiplinnya kurang. Misalnya, saya barusan tadi baca naskah gitu kan. Kenapa di Eropa mereka sudah bisa nonton bola, udah rame-rame, berkerumun, nggak pakai masker dan sebagainya. Ya mereka udah ada herd immunity. 80%, 70-80% udah divaksin. Nah, kita masih di bawah 10%. Masih jauh lah. Gitu. Masih jauh dari harapan yang mau dicapai. Tapi gini loh Kak. Ya, Gini, kalau kita lihat nih, pasti kan ada dengan beberapa berita gitu, kayak timpang gitu antara daerah satu sama daerah lain tuh penanganannya beda nggak sih kalau Kak Nur?
lihat gitu. Kalau menurut aku tuh tidak terlepas dari kayak ada klik antara Pemda sama masyarakatnya gitu. Contohnya nih kalau misal di Jawa Tengah tuh kan ada namanya Jogotongo ya. Jadi kalau aku lihat di lingkungan aku sendiri itu nggak ada yang kayak warga yang kena COVID nih misalnya terlantar itu tuh nggak ada loh kak. Jadi gerak cepat gitu loh warganya. Nah itu salah satu kan karena program Jogotongo itu. Nah tadi kan kita lihat di berita nih di daerah lain itu sampai yang COVID aja tuh sampai diintimidasi gitu, sampai dibully gitu. Jadi kan kayak nggak timpang gitu antara daerah satu sama daerah lain gitu penanganannya. Nah, itu disebabkan itu tadi Indonesia tuh berada di nomor 2 paling bawah untuk bagian literasi. Keinginan minat baca tuh kita paling rendah. Maunya kalau misalkan dengan komunitas-komunitas yang literasi nih, orang Indonesia itu jangankan disuruh cari-cari berita, udah disodorin tinggal baca nggak mau. Jadi pengennya tuh disuapin gitu. Pengennya disuapin, makan. Ya. Jadi kalau misalkan kalau orang luar negeri literasinya, tingkat literasinya tinggi, mereka perpustakaan tuh rame gitu untuk explore apalah dan lain sebagainya. Coba kita di Indonesia perpustakaan gede-gede lengkap berdebu semua, iya nggak? Betul, ya. Bacaannya mungkin lebih lebih milih dari share-sharean gitu. Gitu. Nah itu sedih lah, istilahnya sedih lah. Kita mau komplain juga orang banyak. Orang misalnya gini, orang misalkan gini, dengan yang strata pendidikan ataupun yang ekonomi rendah misalnya, kan itu sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan buat nggak kenal literasi. Toh bisa baca juga kan, tinggal mau apa enggak gitu. Misalnya gini, aduh daripada baca kayak begitu, nggak tahu kapan bergunanya, mendingan cari duit gitu. Nah balik lagi orientasinya beda gitu. Dan stigma masyarakatnya memang stigmanya memang begitu. Istilahnya gini, kan di sosial media itu banyak banget, misalkan kayak Kak Fai itu tadi, nggak ada loh orang-orang yang di daerah saya itu yang terlantar karena COVID. Nggak ada orang COVID yang terlantar, nggak ada gitu. Karena literasinya bagus. Tapi ada juga di daerah yang masih misalnya gini, dia COVID loh, sampai negor aja atau lewat rumahnya itu dihindari. Iya, betul. Saya punya temen yang sampai satu keluarga tuh COVID semua, dan ketika ayah ibunya itu meninggal, saudara dekatnya tidak ada yang datang karena takut ketularan COVID. Jangankan datang, WA aja enggak gitu. Mengucapkan bela sungkawa aja enggak. Sampai pada akhirnya kawan saya yang orang tuanya meninggal ini juga ikutan meninggal karena COVID. Itu juga mungkin dari keluarganya juga kayak takut lah ya. Kayak begitu takut gitu loh. Sebegitu takut dengan COVID itu lagi, balik ke stigma lagi. Tingkat literasinya juga beda lagi kan. Dulu di awal pandemi itu pernah terjadi juga sih di kota, bukan di kota, di kabupaten ya, tapi di provinsi Jawa Tengah itu pernah terjadi juga. Pas awal pandemi itu kan belum semua level pemerintah itu juga masih bingung mereka tuh mau apa gitu ya. Mereka tuh mau mengeluarkan kebijakan apa, takut salah. Jadi sampai ada beritanya besar banget waktu itu, perawat itu kena COVID, udah dibawa ambulan, itu sampai ambulannya diusir kak. Itu tahun kemarin terjadi. Nah, sejak itu akhirnya Gubernur Jawa Tengah kan yang terus kayak apa ya, mensosialisasikan itu Jogotongo gitu. Pokoknya saling menjaga, jangan sampai membiarkan yang kena COVID. Nah, kalau aku lihat itu karena ada klik juga gitu antara warga masyarakat sama pemerintahnya, ya nggak sih? Karena ya, balik mereka lagi tuh kayak banget gitu sama pemerintahnya. Benar. Kalau yang terakhir sendiri ini kan Jokowi juga menyarankan memohon kepada kepala daerah masing-masing untuk aktif gitu ya, untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Mulai misalkan Babinsa ini dioptimalkan untuk yang bantuan-bantuan ini supaya nggak ada bocor kemana-mana. Babinsa kan tingkat kelurahan RT RW gitu ya, itu yang dari TNI Polri. Nah kayak gitu-gitu tuh kayaknya memang sekarang ini digejot lagi dan memang diminta untuk
kelurahan, kemudian ya kepala-kepala daerah yang ada di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia seharusnya begitu. Kenapa yang difokuskan di Jawa? Karena yang tinggi di Jawa. Di luar Jawa kan tidak setinggi di Jawa kan? Iya. Kadang ya kita lelah juga kalau ngeliat ada orang-orang yang masih seperti itu gitu ya. Masih berpikiran bahwa yang COVID harus jauhin. Tapi di sisi lain tuh mereka juga sebenarnya abai loh. Ada loh kayak gitu. Mereka tuh kayak seneng ya sesukanya sendiri, tapi giliran ada yang kena COVID, mereka omongin, dijauhin gitu. Itu banyak. Sedih ya, sedih. Iya. Belum lagi yang istilahnya masih COVID untuk konspirasi atau apa. Tapi yang jelas mau konspirasi mau enggak, kalau menurut saya sih sekarang nggak usah mikirin konspirasi atau enggak deh. Sekarang waktunya itu orang sakit beneran nggak bisa napas, rumah sakit penuh. Itu waktunya sekarang di apa namanya diprioritaskan. Masa bodoh kalau menurut saya mau enggak gitu. Yang jelas jangan sampai banyak orang meninggal gara-gara COVID ini gitu. Perkara nanti konspirasi atau enggak itu diurus nanti deh kalau udah agak mendingan deh. Sekarang kasusnya aja kayak begini, mikirin konspirasi. Yang penting udah hindari dulu gitu loh, hati-hati dulu. Ya kan? Sekarang mau ke sakit aja udah banyak ditolak. Banyak loh rumah sakit kalau di kawasan Solo ini yang tidak menerima kasus ataupun tidak menerima pasien selain COVID. Jadi yang mau melahirkan atau sakit kecelakaan gitu ditolak kan? Ya kalau itu kan UGD ya, gawat darurat itu harus segera maksudnya yang misalkan yang harus dirawat apa kayak dan lain sebagainya itu sudah mulai, kalau tidak ada kedaruratan tidak bisa masuk ke rumah sakit. Oh iya, aku ingat beberapa waktu lalu tuh aku sakit gigi tuh aku ditolak. Udah dokternya bilang kumur air garam aja. Pakai antiseptik buat gigi gitu. Karena ini bukan darurat, kecuali kalau mungkin infeksi yang sampai parah gitu. Tahu kan sakitnya sakit gigi tuh kayak apa walaupun dibilang bukan darurat. Aduh. Saking mereka menjaganya gitu. Aduh. Sakit banget. Benar dan itu yang kadang-kadang misalnya nih kalau di ini pun dari KPID Jawa Tengah kan sudah menghimbau, bukan KPID ya, jadi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ini pun juga mengoptimalkan ke radio-radio, media radio dan lain sebagainya, ini untuk pol-polan untuk menyiarkan tentang informasi, misalnya bukan hanya kenaikan kasus, tapi bagaimana caranya informasi yang tepat untuk berjemur tuh kapan, konvalesen sekarang ini cukup sangat dibutuhkan. Terus selain itu vaksinasi. 3 prioritas itu deh kayaknya. Berjemur, vaksinasi sama konvalesen. Itu yang lagi gencar banget yang bisa dilakukan masyarakat lah ya. Selain apa namanya? Asupan gizi yang baik kayak gitu-gitu. Terus masih mengenai keseimbangan informasi nih Kak Nur. Aku sebagai orang awam ya yang nggak terlalu terjun langsung dalam media gitu. Kalau yang aku amati tuh kayak masyarakat sekarang preferensinya itu udah bergeser banget dari media elektronik ke media online. Media online juga kan nggak, validasinya kan banyak yang masih diragukan. Kalau menurut Kak Nur sebagai awak pers dari media elektronik berpikir gitu juga nggak sih, masyarakat tuh cenderung lebih ke media online gitu daripada TV atau radio? Itu nggak bisa dihindari, itu adalah sesuatu yang apa ya namanya pasti lah. Tapi apakah apa ya istilahnya memang orang lebih suka dengan informasi-informasi yang lebih menghibur, ringan gitu ya, nggak berat-berat amat. Orang dengan segala macam media yang bentuk tulisan tuh sekarang kayaknya minimalis banget orang yang apa ya suka baca. Balik lagi karena minat baca orang Indonesia tuh rendah. Mereka lebih suka yang dengar sama nonton. Audio visual. TikTok. Sekarang kan TikTok juga cukup, TikTok kemudian ada di YouTube atau di Instagram, semua itu audio visual. Kontennya aja yang dengan konten-konten yang apa namanya yang valid gitu. Tapi meskipun secanggih apapun konten kreator, kalau tidak ada berita yang valid di media sosial, media yang terverifikasi Dewan Pers, orang masih akan mana nih berita valid? Jangan salah.
masih tetap untuk validasinya. Untuk validasinya, media yang berplatform cetak ataupun tulisan itu masih dibutuhkan. Karena orang-orang kita kan juga apa namanya nggak punya data juga kalau misalkan katanya itu kan orang kalau ngomongin soal katanya kan juga nggak valid juga. Mana Iya, buktinya? Nih, di portal beritanya ditunjukin baru deh orang percaya. iya. Masih tetap dibutuhkan. Mungkin memang porsinya aja berkurang. Masih tetap lebih dipercaya daripada forward apalagi di WhatsApp ataupun media perpesanan yang lain, media masih tetap diperlukan kok. Iya, ya kita harap sih masyarakat juga bisa lebih kritis, bisa lebih cerdas gitu. Walaupun kita nggak bisa memungkiri media online itu asik banget ya. Sosial media itu asik banget. Iya kan, sosial media itu asik banget. Apalagi kayak ada sosial media yang orang tuh bisa bikin konten dengan cepat langsung disajikan dan banyak orang yang percaya gitu ya. Jadi ya semua itu tergantung masyarakatnya kan mau kritis atau enggak gitu memvalidasi berita ya. Tapi saya juga percaya kok bahwa sebenarnya anak-anak milenial sekarang tuh kritis. Saya sepakat kalau itu kritis. Pintar-pintar memang iya. Cuma mereka kita semua itu harus lebih belajar lagi untuk nyaring gitu. Nyaring, memfilter, oh ini tuh berita yang masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Kayak begini. Jadi bukan hanya menerima berita-berita ataupun informasi yang ingin kita dengar aja, yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita juga harus mau makan ataupun mau mengkonsumsi berita-berita tidak seperti yang kita inginkan. Berita buruk yang kita nggak pengen dengar juga mau nggak mau harus dimakan. Karena memang itu kalau manis terus nggak enak. Kita bisa diabetes. Ya nggak? Iya. Sepertinya agak putus-putus ya. Kanur putus-putus nggak sih? Iya. Sebentar. Putus nggak? Kayaknya Sepertinya ada telepon mungkin Kanur ya. Kayak ada suara telepon gitu nggak sih? ada telepon. Oh, Oke. ya. Oke, terakhir nih Kak Nur. Nah, terakhir nih Kak Nur, sebagai orang yang harus tetap eksis di masa pandemi ini ya, harus menyajikan berita. Ada kiat khusus nggak sih buat menjaga diri Kak Nur tuh sehat, nggak cuma badannya aja, sehat fisik dan juga sehat mental menghadapi pandemi ini? Yang saya lakukan sama teman-teman tuh kan dulu kan sebelum pandemi itu saya orang yang cukup mobile, nongkrong sana nongkrong sini, ketemu komunitas A, komunitas B, komunitas C gitu kan. Nah, untuk menjaga supaya nggak stres, saya sering kok istilahnya misalkan teleconference dengan teman-teman nongkrong dan lain sebagainya, ngomongin apa yang nggak ngapain ya, cuma mungkin bully-bulian aja, ceng-cengan aja kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya ya apa namanya, cuma melepas kangen ya. Selain platform-platform hiburan kan banyak, Netflix dan lain sebagainya banyak. Mau ya kayaknya sih saya udah hampir selama pandemi nggak pernah, memang benar-benar nggak pernah piknik, nggak pernah kemana-mana, nge-mall aja kayaknya juga nggak pernah. Jadi benar-benar ya udahlah, kalau perlu aja, kalau nggak perlu ya nggak gitu. Mendisiplinkan pada diri sendiri lah gitu. Dan itu penerimaan dulu, ikhlas dulu. Ya udahlah, kondisinya lagi kayak gini, nggak usah banyakkan pengenan lah. Kalau orang Jawa bilang, wes lah rasa kakean pertensing lah. Iya. Gak usah banyak kepinginan lah, udah begini aja dulu, udah. Nanti kalau udah kelar baru deh. Silahkan kalau mau senang-senang, mau happy-happy lagi, silahkan santai gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya saya akan mencoret list untuk piknik ataupun senang-senang dulu. Oke, betul. Tuh guys, kok guys, berasa nge-vlog tuh sobat KWDI tuh dengerin. Senang-senangnya nanti dulu aja, disimpan dulu aja ya. Udah konsen ke pemulihan aja dulu deh. Ya nggak usah istilahnya jangan keburu-buru gitu. Karena memang ini COVID-nya nggak main-main, pandeminya nggak main-main. Kalau kita nggak
Kalau kita nggak disiplin, ya nggak akan kelar-kelar. Iya. Akan semakin lama. Kalau pola makan berubah nggak, Kak Nur? Jadi lebih sehat atau lebih disiplin atau enggak? Atau biasa aja? Karena banyak di rumah lebih teratur sih. Lebih teratur ya, Kalau dulu saya sering makan jam makannya itu lompat-lompat. Jadi rentan ke pencernaan. Tapi kalau sekarang lebih banyak makan, timbangan ke jarumnya ke arah kanan terus gitu. Sama, betul. Paling nambahin cuma buah aja. Buah yang dulu-dulu mungkin seadanya, sekarang harus belanja buah. Beli buah yang vitamin C. Kalau vitamin C 1000 mg kan nggak mungkin diminum sehari 3 kali ya kan. Nggak boleh setiap hari, nggak boleh ini kan. Jadi lebih ke misalkan ke jeruk atau ke buah-buah yang lain yang lebih segar aja gitu sih. Oke. Satu lagi deh Kak Nur. Intensitas kebahagiaan dari sebelum pandemi sampai sekarang berkurang, apa tetap, apa bertambah? Jelas berkurang dong. Kurang ya. Jelas ya berkurang, mau nggak mau ya kita harus berkurang. mengakui ya. Iya, jelas berkurang, tapi bagaimana kita gantiin lah. Kalau dulu mungkin ketemu teman bisa ketawa ketiwi dan lain sebagainya. Sekarang saya cukup terhibur dengan hiburan-hiburan receh yang ada di TikTok, yang ada di IG, yang ada di YouTube. Saya cukup terhibur dengan yang receh-receh kayak gitu. Itu Jadi kalau cukup menstabilkan emosi lah. menjaga mental tetap sehat. Jadi kalau ada yang bilang gini, salah satu obat mujarab biar kita segera pulih atau menjaga kesehatan kita itu adalah kebahagiaan. Sebenarnya menurut aku sih ya dipaksa bahagia sih harus. Ya kalaupun nggak bahagia kita paksa aja buat bahagia ya kan. Misalnya nih orang yang sukanya main-main kemana-mana, piknik. Waduh, aku bisa stres nih kalau nggak piknik. Sebenarnya itu kan memanjakan keinginan aja kan, memanjakan keinginan aja. Lah kalau misalkan belum kondusif untuk piknik, ya udah nggak usah piknik, nggak usah maksain. Bahagianya ya kali bahagianya cuma karena piknik aja kan enggak, pasti ada kebahagiaan ya. Iya betul. Oke, Kak Nur, makasih banget ya atas waktunya. Kapan-kapan aku invite lagi harus mau ya. Kak Nur ini fansnya banyak banget loh, di Regional 3 terutama. Wah, terima kasih. Aku salah satunya ada Aldo. Apa Kak? Aku udah grogi loh ini tadi. Maksudnya itu salah satu fansnya Kak Nur nih muncul nih. Kak Alim, Mas Alim dong. Mas Alim. Aduh. Si coach. Ada Kak Agus Purnasan juga nih kata tadi udah Japri. Aku mantau live IG-mu loh gitu. Kak Agus, selamat sore. Mas Yempi juga Mas nih Ali. Dari radio-radio di Solo nih. Ya, sesama announcer Mas ya. Ya sehat-sehatlah semua insan pers. Yes. Tetap semangat, tetap bahagia. Pokoknya nggak ada yang kita inginkan selain ketemu orang itu bahagia, kita juga bahagia gitu. Nggak aneh-aneh kok, nggak neko-neko pengennya. Bahagia dan sehat udah itu aja. Makasih banyak Kak Nur ya, selamat menjalankan aktivitas kembali. Oke Sobat KPDAI, selesai sudah Sherlock Regional 3 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Besok akan ada Sherlock di regional lain ya. Terima kasih sudah mengikuti Sherlock sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Nur. Saya Fairuza Ahmad, sampai jumpa. Dadah.